Lautan lepas bagi sebagian besar orang ia adalah simbol kebebasan dan keindahan. Namun bagi mereka yang pernah mencicipi keganasannya, laut adalah predator raksasa yang tidak memiliki belas kasihan. Terkadang satu kesalahan kecil di permukaan air bisa menjadi tiket kematian. Jacob Childs terlahir dengan kecintaan mendalam pada dunia bawah air. Pria yang akrab disapa Jackie ini bukanlah seorang amatir. Ia adalah penyelam berpengalaman yang tahu persis bahwa setiap kali ia melompat ke air, nyawanya berada di tangan peralatan, rekan tim, dan keberuntungan. Namun pada tanggal 5 Juli 2016 di lepas pantai Queensland, Australia, keberuntungan itu seolah habis menguap ditelan arus Samudra Pasifik. Hari ini kita akan membedah bagaimana seorang penyelam bisa tertinggal sendirian di tengah laut, merekam pesan terakhirnya di kamera, dan bagaimana insting bertahan hidupnya melawan keputusasaan. Mari kita masuk ke kronologi kejadiannya. Hari itu dimulai dengan rencana yang sempurna. Jacob bersama sekelompok penyelam lain berangkat menuju situs bangkai kapal Alvirek. Lokasi ini terkenal indah, namun memiliki satu reputasi yang harus diwaspadai. Arus yang sangat kuat. Berawal dari prosedur standar, Jacob adalah salah satu penyelam pertama yang masuk ke air. Namun disinilah rentetan peristiwa sial itu dimulai. Saat Jacob muncul ke permukaan untuk menunggu penyelam lain melakukan descent atau turun ke bawah, arus laut yang ganas mulai menarik tubuhnya. Dalam hitungan detik, Jacob terlepas dari tali pemberat kapal. Insting pertamanya adalah berenang kembali ke kapal, namun arus jauh lebih kuat. Sang kapten sebenarnya melihat dengan jelas saat Jacob mulai hanyut menjauh, tapi ia dilema. Sang kapten tidak bisa langsung menyalahkan mesin untuk mengejar Jacob karena sudah ada penyelam lain di bawah kapal. Sang kapten kapal dihadapkan pada pilihan sulit, meninggalkan lokasi untuk mengejar satu orang tapi membahayakan nyawa penyelam lain, atau tetap di posisi. Kapal tersebut akhirnya tetap diam. Jacob Childs resmi tertinggal sendirian di tengah laut. Tapi mungkin kalian bertanya, kenapa hanya Jacob yang terseret? Beberapa rekan yang melompat tepat setelahnya langsung melakukan descent ke bawah permukaan air sebelum arus sempat menarik mereka. Begitu berada di kedalaman, pengaruh arus permukaan biasanya tidak sekuat di atas. Sementara di atas permukaan, Jacob justru berjuang sendirian. Genggamannya pada tali pemberat terlepas, dan dalam sekejap arus yang ganas menarik tubuhnya menjauh. Momen paling viral dari insiden ini bukan hanya fakta bahwa ia selamat, tapi apa yang ia lakukan saat terombang-ambing selama 6 jam. Jacob mengeluarkan kamera miliknya, bukan untuk merekam ikan, tapi untuk merekam apa yang ia pikir akan menjadi kata-kata terakhirnya kepada dunia. Sun's going down. Chase after a trawler for about an hour, but obviously I couldn't keep up. So that's it. If the sun goes down, they won't do nothing. That's a wrap on old Jakey, I guess. Who the fuck knows? I can still hear the trawler out there somewhere. It's way too far for me. Mendengar suaranya yang tenang namun penuh kepasrahan sungguh menyayat hati. Ia berkata, "Ya begitulah, matahari terbenam dan mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Selesai sudah riwayat Jackie tua." Bayangkan tekanannya, berjam-jam di air,
Kaki mulai kram, dehidrasi, dan ancaman predator bawah laut seperti hiu yang bisa muncul kapan saja. Jacob menggunakan sisa energinya untuk tetap terlihat di permukaan air. Jacob sempat melihat pesawat pencari melintas di atas kepalanya. Ia melambai, berteriak, dan mencoba menarik perhatian. Namun ukuran tubuh manusia di tengah luasnya laut tidak lebih besar dari sebutir debu bagi pilot di ketinggian. Pesawat itu melintas begitu saja, meninggalkan Jacob dalam keputusasaan. Straight past. What a fucking surprise. I'm gonna have to come back so I can where I am. Surely it's fucking got me now, yeah? Maybe that's true. Who fucking knows? Pretty low. Fucking plane's coming. Fuck these fuckers. I'm going back to the trawler. Look at that helicopter. Fuck, straight over the top, betcha. Have a fucking gaze at this. Oi! Jacob mencoba tetap tenang. Ia menggunakan peralatan keselamatannya secara maksimal. Ia mengembangkan pelampung penanda berwarna jingga terang yang merupakan satu-satunya harapan agar tim pencari bisa menemukannya. Operasi pencarian besar-besaran dikerahkan oleh otoritas setempat. Tim SAR dan Water Police menyisir wilayah sejauh berkilo-kilometer dari titik awal hilangnya Jacob.
Waktu terus berjalan dan suhu air mulai menurun drastis. Tepat setelah matahari terbenam sepenuhnya, sebuah titik cahaya dari tim pencari akhirnya menemukan pantulan dari perlengkapan Jacob. Water Police berhasil menemukannya sekitar 8 mil, 13 km dari lokasi awal ia hanyut. Job here. Right. Hebatnya saat ditarik ke atas kapal, Jacob tidak menunjukkan trauma berat. Meski gemetar karena haus dan kedinginan, ia tetap mempertahankan selera humornya. Alih-alih minta pertolongan medis darurat, hal pertama yang ia minta adalah secangkir teh hangat. Pemeriksaan medis menunjukkan Jacob berada dalam kondisi yang relatif baik, berkat baju selamnya yang menjaga suhu tubuh tetap stabil. Insiden Jacob Childs ini menjadi tamparan keras bagi industri pariwisata dan olahraga selam di Australia. Protokol mengenakan penggunaan tagline dan sistem penghitung penyelam diperketat agar kejadian serupa tidak terulang. Video pesan terakhir Jacob menjadi pengingat bagi jutaan orang bahwa di hadapan alam manusia sangatlah kecil. Keberhasilan Jacob bertahan hidup bukan hanya karena keberuntungan, tapi juga karena ia tidak menyerah pada kepanikan. Hanya sehari setelah kejadian traumatis itu, Jacob dengan berani menyatakan bahwa ia tidak kapok dan ingin segera kembali menyelam. Kisah Jacob mengajarkan kita bahwa meski maut sudah di depan mata, harapan adalah satu-satunya alat navigasi yang tidak boleh padam. Jadi begitulah kisah Jacob.